Shalom, selamat malam. Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan yang sangat amat luar biasa. Amin. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema untuk sharing firman Tuhan kita malam hari ini adalah ketekunan. Boleh katakan bersama ketekunan. Sesuatu yang sering kita ucapkan, sesuatu yang mungkin sering kita sampaikan kepada orang, kepada anak-anak kita, kepada siapapun tentang perkara ketekunan. Tapi satu hal kita perlu mengerti saudara, bahwa ketekunan di dalam Tuhan itu menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Amin, saudara. Menghasilkan perkara-perkara yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan timbul di dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita akan melihat apa itu kata tekun, saudara. Tekun itu merupakan suatu keputusan atau ketetapan hati yang kuat atau teguh. Jadi tekun itu bukan satu kebiasaan, bukan saudara. Kalau rajin, ya dia punya kebiasaan rajin. Tapi tekun itu merupakan keputusan atau ketetapan hati yang kuat atau yang teguh untuk bersungguh-sungguh. Nah, di dalamnya itu ada unsur kerajinan, saudara. Salah satunya itu ada unsur kerajinan dan tuntas dalam melakukan apapun, serta tetap memiliki pengharapan. Orang yang tekun dengan Tuhan Yesus, orang yang hidupnya pasti memiliki pengharapan. Sebab tidak ada pengharapan yang dapat kita miliki di luar daripada Kristus. Hanya Dia yang sanggup untuk memberikan pengharapan bagi hidup saudara dan saya. Jadi untuk kita bisa memiliki pengharapan, kita harus bertekun dengan Tuhan Yesus. Nanti kita akan melihat ada banyak sekali godaan-godaan, ada banyak sekali hal-hal yang akan menyeret kita, mengalihkan kita secara bias dari ketekunan kita kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat ada poin apa saja yang membuat kita jadi bias dengan ketekunan kita. Seolah-olah kita tekun, padahal itu bukan ketekunan. Seperti dikamuflasekan, seperti ditipu seolah-olah kita ada di dalam ketekunan, tetapi itu bukan ketekunan yang sesungguhnya. Pengharapan merupakan suatu hal yang dapat mengubah dari hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang mulia. Ini sungguh luar biasa, saudara. Apa yang tidak baik ketika kita berharap penuh kepada Tuhan, itu Tuhan sanggup mengubahkan menjadi sesuatu yang mulia, saudara. Dan ketekunan itu merupakan reaksi dari sikap hati yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Ketika keadaan tidak baik dalam hidup kita, tetapkah kita bertekun dengan Tuhan Yesus? Atau kita mencari pengharapan, kita mencari dukungan, kita mencari sesuatu yang lebih bisa kita andalkan di luar daripada Tuhan Yesus sendiri. Ketekunan itu adalah reaksi dari hati kita. Bisa dikatakan respon yang benar
dari hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita akan melihat poin pertama, apa yang menjadi ciri dari seorang yang tekun dengan Tuhan Yesus. Ciri pertama, orang yang tekun dengan Tuhan, dia tidak mendua hati. Boleh katakan tidak mendua hati. Kita tidak boleh mendua hati. Kalau kita mendua hati dengan Tuhan Yesus, berarti di luar daripada Tuhan, kita punya sesuatu yang masih kita pegang dan itu menjadi andalan dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Akar dari sikap menduakan Tuhan adalah ketika kita masih memiliki keraguan dan kebimbangan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ragu, kita setengah hati dengan Tuhan Yesus, kita tidak full hearted dengan Tuhan Yesus, disitulah terjadi kebimbangan, saudara. Kalau kita melihat situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini, dan kita hanya berfokus kepada apa yang kita lihat, apa yang terjadi hari-hari ini, dan fokus kita mulai bergeser daripada Tuhan Yesus, kita tidak akan menjadi tenang dalam hidup ini. Sebab orang yang mendua hati, firman Tuhan berkata, hidupnya tidak akan tenang. Dia akan gelisah, saudara. Dia akan resah. Dia melihat sesuatu yang sepertinya kok tidak sesuai dengan harapan saya. Bahkan mungkin dia bisa berkata, apa benar Tuhan ada hari ini? Apa benar Tuhan masih melakukan perkara-perkaranya yang ajaib, yang dia lakukan di masa yang lalu? Karena hati kita mulai bimbang, saudara. Kita mulai maju mundur dengan Tuhan Yesus. Ingat dengan baik, saudara. Orang yang mendua hati di dalam hidupnya tidak akan pernah tenang. Mari kita koreksi, kita evaluasi apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita saat ini. Boleh tolong ditampilkan ayatnya dari Matius 6 ayat yang ke-24 dikatakan. Matius 6 ayat 24. Kita baca bersama-sama saudara ya. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak bisa kita mengabdi kepada dua tuan. Karena dengan kita mengabdi kepada dua tuan, berarti kita akan berat sebelah. Kita akan memilih mana yang akan lebih kita taati. Kita harus punya satu fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Karena kalau kita punya dua tuan, saudara akan bimbang mana yang harus saya taati dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan di waktu yang bersamaan kita juga mengabdi kepada Mamon. Pasti ini akan dipilah salah satunya. Karena apa? Karena sifat manusia itu tidak bisa adil. Bahkan di pengadilan sekalipun tidak ada keadilan sebenarnya. Itulah manusia. Tuhan ingatkan hanya satu yang bisa kita lakukan. Fokuskan pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan. Hal pertama, mari ingat dengan baik, jangan mendua hati. Hal kedua, saudara, kita harus memiliki satu fokus dan konsisten
konsistensi. Ternyata ini luar biasa, saudara. Kita sering mengatakan fokus, fokus, fokus. Tapi kita nggak tahu apa itu fokus, saudara. Konsisten, jadi orang harus konsisten. Betul, jadi orang harus konsisten. Kita harus tahu apa itu konsistensi dalam hidup ini. Fokus itu berbicara tentang kumpulan dari konsistensi kita, saudara. Orang yang konsisten, dia pasti fokus dengan goal hidupnya. Orang yang konsisten, pasti dia fokus dengan visinya. Seorang visioner pasti dia konsisten di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dikatakan fokus itu merupakan kumpulan dari konsistensi yang bersatu dalam waktu dan tempat yang sama. Jadi waktu dan tempatnya tuh harus bersamaan, saudara. Tidak bisa fokus saya ada di A, konsistensi saya ada di B. Itu gak bisa berjalan, saudara. Jadi fokus dia harus ada di waktu dan tempat yang sama sehingga membawa suatu perubahan yang besar. Itu fokus. Orang yang fokus dalam hidupnya pasti berubah. Karena dia fokus dengan Tuhan pasti berubah. Orang yang fokus dengan Tuhan karakternya pasti berubah. Hidupnya pasti berbuah. Kalau dia konsisten. Kalau dia hanya fokus tapi tidak melakukan konsistensi, saudara, tidak bisa. Tetap harus konsisten dengan Tuhan. Saya fokus dengan Tuhan. Iya, apa yang kamu lakukan? Ya fokus pokoknya dengan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Harus ada konsistensi. Kan ini bareng jalannya, saudara. Antara fokus dengan konsistensi itu berjalan bersamaan. Nah, konsistensi itu menjaga fokus kita, saudara. Jadi konsistensi ini menjaga fokus kita agar kita tidak hilang arah. Yang akhirnya membuat tugas yang Allah berikan sebagai fokus kita di bumi itu terselesaikan sesuai dengan kehendaknya. Nah, orang yang bisa konsisten itu menjaga fokus. Jadi fokus itu kumpulan dari konsistensi. Konsistensi itu menjaga fokus kita tidak hilang arah. Amin, saudara. Jadi kalau kita mau fokus, kita harus konsisten. Kalau kita mau konsisten, kita harus fokus, saudara. Ya, jadi dua ini harus berjalan bersamaan. Karena saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Yang ketiga, saudara, orang yang hidupnya tekun dengan Tuhan itu tidak mudah putus asa. Tadi di awal dikatakan ada pengharapan di dalam ketekunan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita sering ucapkan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini mengandung unsur pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena Dia yang menganugerahkan kekuatan kepada kita semua. Segalanya kita dapat tanggung bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kehebatan kita sekali lagi. Tapi semuanya itu kita tanggung karena Dia yang menganugerahkan kekuatannya kepada kita. Amin, saudara. Kalau kita melihat kondisi hari-hari ini, rasanya kalau bisa Tuhan cepat datang, saudara. Ya, Tuhan cepat datang, terus kita sama-sama ada di awan-awan yang permai. Tapi kalau kita harus mengalami hal itu, saudara, Tuhan akan berikan kemampuan untuk kita melewatinya, saudara. Tuhan akan anugerahkan kepada kita kemampuan untuk kita melewatinya.
3 hal yang akan kita lihat agar kita tidak mudah putus asa. Yang pertama, kita harus bangun kerohanian kita dengan kuat, saudara. Ini bicara tentang komitmen kita dengan Tuhan Yesus. Komitmen akan terjadi dengan jika ada dua belah pihak yang saling berjanji. Pernikahan akan terjadi sebuah komitmen mengucapkan janji nikah antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Komitmen kita dengan Tuhan akan terjadi kalau antara kita dengan Tuhan itu punya relasi, saudara. Itu akan terjadi kalau antara kita dengan Tuhan punya suatu hubungan. Tanpa adanya hubungan, maka komitmen itu tidak akan terjadi. Hanya sekedar kenal Tuhan, komitmen tidak akan terjadi. Hanya sekedar tahu Tuhan, komitmen pun tidak akan terjadi. Tapi sampai kita mengalami pengenalan yang sepenuhnya dengan Tuhan, baru ada satu ikatan antara kita dengan Tuhan Yesus, baru itu bisa terjadi. Dan komitmen itu tidak mudah untuk dibatalkan, saudara. Janji nikah itu tidak mudah untuk dibatalkan, saudara. Amin. Alkitab tuliskan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan kita dengan Sang Pencipta itu juga tidak bisa dibatalkan, saudara. Itu sebabnya hati-hati dengan komitmen kita dengan Tuhan. Apa yang sudah kita ucapkan di hadapan Tuhan, apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan, harus kita jalani dengan penuh fokus dan konsistensi di hadapannya. Hal yang kedua, kita tidak egois dengan hidup kita, saudara. Kita tidak fokus pada diri kita sendiri. Orang yang tekun dia tidak akan fokus pada dirinya sendiri, saudara. Dia akan fokus pada apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dia akan fokus pada apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Kalau fokusnya egosentrisnya ada di kita, ada di diri saya, yang penting saya cukup, saya berkelimpahan, saya diberkati, saya ini, saya itu, semua saya, saudara, kita tidak akan bisa fokus dengan Tuhan. Kenapa? Self-centernya saya. Bukan Tuhan Yesus. Yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Secara tidak sadar, saya pribadi sering mengatakan, yang penting saya aman. Yang penting saya aman, yang penting saya tidak mendapatkan masalah. Yang penting saya bisa melewatinya. Selalu saya, dan selalu saya. Tanpa memikirkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Seberapa sering kita berdoa di hadapan Tuhan, taruhkanlah isi hatimu dalam hidupku. Seberapa sering kita berdoa, taruhkanlah kehendakmu di dalam hidupku. Atau kita datang kepada Tuhan dengan sekian list permohonan doa kita kepada Dia untuk dikabulkan. Seolah-olah Tuhan mengabulkan seperti tukang sulap, ting, jadi semuanya. Tapi tidak ada proses antara kita dengan Tuhan. Pengenalan kita dengan Tuhan, saudara. Itu bisa terjadi kalau ada proses dalam hidup kita. Tidak ada proses, tidak ada pengenalan, saudara. Sekedar tahu Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dengan adanya proses, Tuhan izinkan kita mengenal siapa Dia dalam hidup kita, saudara. Itu yang penting. Kita harus mengerti benar pribadi Allah dalam hidup kita. Bukan sekedar
kenal. Bukan sekedar tahu, saudara. Itu sebabnya kita harus melekat. Jangan nempel. Kalau nempel bisa lepas. Ya, perangko ditempel di amplop, dikasih air, lepas perangkonya. Tapi kalau kita melekat, kita blending dengan Tuhan Yesus, saudara. Kita bonding dengan Dia, saudara. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Supaya kita tidak self-center dengan diri ini. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Untuk orang yang berpengharapan, dia selalu hidup dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Hari demi hari yang dilewati itu bukan karena saya bisa. Itu bukan karena saya mampu, saudara. Tapi hari demi hari yang kita lewati itu karena perkenanan Tuhan. Itu karena God's favor in our life. Karena perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Di kantor, saudara, teman-teman saya suka bercanda begini. Kita ini udah gila katanya. Kenapa? Kita ini hidup ya, sebulan-bulan kerja dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Duit udah habis. Duit itu bukan wujudnya benda padat kalau kata teman-teman saya. Benda cair, bahkan udah jadi benda gas sekarang. Baru masuk udah keluar lagi katanya. Kita ini udah gila sebenarnya. Cuma gak keliling aja katanya di kantor. Kalau keliling kan jadi gila beneran kan saudara ya. Dia di kantor jadi ya udah gila tapi kita. Saya dengar aja teman-teman saya cerita begitu. Terus sampai akhirnya itu lagi pas makan siang saudara di kantin bawah. Terus tiba-tiba ada satu orang bilang gini. Gimana sir? Enggak, saya mah enggak gila. Saya mah pegel, cuma capek. Emang sih kalau capek iya saya bilang. Karena target segala macam semua harus dipenuhi per semester, per 3 bulan evaluasi segala macam. Bikin laporan ini itu segala macam harus dipenuhi. Emang capek, tapi gila mah enggak lah saya. Kok bisa sih katanya? Emang duit masih ada? Ya duit mah ada aja saya bilang. Dari mana dah sumbernya? Dari Bapa di surga. Saya bilang, oh beda. Kalau ngobrol sama pendeta tuh lain. Coba-coba cerita. Ceritalah saya saudara. Suruh cerita, saya cerita saudara. Saya cerita, saya bicara, jangan ngomong sembarangan. Ya, jangan ngomong sembarangan. Nih, kalau kalian gila nih, kasihan anak-anak kalian. Kasihan keluarga kalian. Jadi, perkatakan yang baik dalam hidup kalian. Uang mah ada aja, saya bilang. Dari mana sumbernya kita gak pernah tahu Tuhan yang kasih. Selama kita bekerja dengan baik, dengan benar. Kita tidak tipu orang, kita tidak menyalahgunakan kepercayaan orang. Berkat sih selalu ada, saya bilang. Mereka muslim, semua muslim. Di kantor saya cuma saya sendiri saudara yang Kristen, saudara. Tapi mereka ya sejauh ini menerima saya dengan sangat amat baik, saudara. Saya cerita banyak hal, saudara, di hari itu. Terus beberapa hari berikutnya, saya ketemu lagi nih, ngobrol lagi waktu makan siang gitu. Terus dia bilang, ada satu orang teman bilang begini, bener Pak, uang sih selalu ada, dari mana aja sumbernya kita gak tahu. Kemarin murid saya menang olimpiade, orang tuanya transfer loh Pak. Tanya rekening, nomor rekening saya, dia transfer dengan jumlah yang saya tidak pernah duga sebelumnya. Nah kan, kalau ngomong tuh dipakai hati nurani dan pikirannya, saya bilang. Supaya kita ngomong tuh benar gitu. Kita tidak bisa batasi kuasa Tuhan, saya bilang. Kalau masalah uang, itu masalah yang sangat sederhana buat dia. Ada satu orang di teman kami, hidupnya habis-habisan di proses Tuhan, saudara. Punya pabrik, pabriknya habis, dijual. Punya rumah besar, rumah besarnya dijual. Punya mobil tiga-tiganya gak ada. Alhasil hidupnya ngontrak, saudara. Terus didatangilah dia sama seorang pendeta
gitu. Setiap hari pendeta ini datang ke rumahnya. Terus si teman saya ini awalnya nggak mau ketemu sama pendeta ini. Karena dia pikir saya malulah untuk cerita segala macam. Jadi istrinya yang awal-awal menemui dengan anak-anaknya. Pendeta ini suami istri datangnya. Nah lama-kelamaan setelah beberapa bulan, jadi kalau datang tuh mereka hanya pujian penyembahan setengah jam terus pulang. Pendeta ini sama suami istri ini balik lagi besoknya setengah jam pulang gitu. Selalu begitu setiap hari sampai akhirnya teman saya ini keluar dari kamar dan dia mulai cerita. Terus pendeta ini bilang gini, oh masalah kamu buat Tuhan Yesus tuh seperti membalikkan telapak tangan. Gak ada apa-apanya. Dia kaget saudara. Dia kaget. Terus dia bilang, benar Pak, benar kata pendeta itu. Oke, mulai sekarang dan ke depan saya mau doa dan pujian penyembahan dengan Bapak dan Ibu setiap hari. Jadi mulailah dia tuh saudara, rajin. 6 bulan dia punya target semuanya bisa kembali saudara. Ternyata 6 bulan tidak ada yang kembali, malah semakin merosot kehidupannya. Susah buat makan, susah buat bayar anak sekolah saudara. Sampai akhirnya dia berkata, udah saya gak ikutan lagi lah. Bohong semuanya yang kamu katakan. Mana buktinya? Katanya seperti membalikan telapak tangan. Terlalu kecil masalah kamu buat Tuhan Yesus. Mana buktinya gak ada perubahan dalam hidup saya? Tapi istrinya nih saudara, ini peranan seorang istri. Kamu jangan marah dengan pendeta itu. Istrinya berkata, perkara Tuhan mau berkati keluarga kita atau tidak, itu urusannya Tuhan. Tapi bagian kita itu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, dia tidak jadi purik saudara ya, tidak jadi pundungan gitu saudara. Enggak jadi marah, ikut lagi besoknya saudara, doa pujian penyembahan. 3 bulan ke depan Tuhan kembalikan satu demi satu dalam hidupnya. Sampai hari ini dia mengalami kelimpahan 2 kali lipat lebih besar dari apa yang dia pernah alami sebelumnya saudara. Hidup mengandalkan Tuhan bukan fokus dengan harta. Tapi hidup mengandalkan Tuhan bicara akan perkenanan Allah dalam hidup kita. Day by day yang kita lewati itu bukan karena kita bisa saudara. Ya, ibu rumah tangga kalau mau menghitung uang belanja itu udah pusing saudara. Perasaan pagi masih 100.000, malam tinggal 500 rupiah saudara. Pagi masih merah, malam udah tinggal yang yang abu-abu saudara. 2.000-an. Tapi perhatikan, ketika kita mengandalkan Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat, didengar, bahkan timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Sekali lagi, mengandalkan Tuhan tidak bicara masalah kebendaan, tapi bicara tentang God's favor in our life, dalam kehidupan kita. Lukas 8 ayat 15 berkata, ini perumpamaan tentang seorang penabur. Ini relate dengan ayat di Matius pasal 13, saudara. Yang jatuh ya di tanah yang baik itu, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan apa saudara? Buah dalam ketekunan. Buah dihasilkan ketika kita tekun dengan Tuhan. Seorang petani ketika dia menebar benih, dia harus tekun merawat benih yang dia tebar. Ketika kita dengar firman, itu benih yang ditanam dalam hati kita. Kalau tidak kita rawat, benih itu mati. Seperti yang jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu yang ada semak durinya. Tapi yang jatuh di tanah yang gembur dan subur, dia akan berbuah sampai berlipat kali ganda. Berbuah dalam ketekunan. Hanya orang yang tekun yang akan menikmati hasil.
tanpa ketekunan tidak ada hasil, saudara. Amin. Jadi orang yang tekun akan menikmati hasil. Di Matius 13 dikatakan ada yang berbuah 30 kali, 60 kali, sampai 100 kali lipat. Itu bicara bukan tentang materi, tapi tentang buah di hadapan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi kalau kita mau berbuah, kita harus tekun dengan Tuhan Yesus. Hal berikutnya, apa yang menjadi penghalang ketekunan? Nah, ini kamuflase sekali, saudara. Kesibukan. Kita nih secara tidak sadar, saya pribadi itu sering diseret secara bias sekali dengan kesibukan. Oh, maaf, sibuk. Tidak bisa saat teduh, tidak bisa baca firman. Karena saya sibuk. Kesibukan itu merupakan satu hal yang lumrah dan sering kita dengar dari setiap orang. Perubahan zaman menuntut pergerakan yang sangat cepat dan akhirnya mengakibatkan kelelahan. Kalau saya telaah di bahasa Inggrisnya ini bukan tired tapi fatigue, saudara. Fatigue ini sudah capek banget. Makanya ada fatigon, saudara ya, dari fatigue. Gitu. Jadi dia capek banget dan akhirnya sudah tidak ada lagi kekuatan untuk kita punya kerinduan dekat dengan Tuhan. Kesibukan dalam pekerjaan secara sekuler maupun di dalam pelayanan, terlebih dalam pelayanan, kita harus sangat berhati-hati. Ini kerjaannya iblis, saudara ya. Iblisnya kita respon juga sih ya dengan itu. Jadi klop gitu ya antara dia bekerja dengan respon kita. Begini, kalau dalam pelayanan kita sudah tidak punya fokus lagi dengan Tuhan, yang kita kejar hanya kegiatan semata, itu sudah salah. Karena apa? Karena yang Tuhan mau itu bukan apa yang kita lakukan. Tapi seberapa besar ketaatan kita dengan Dia. Bukan lemak domba tambun yang aku mau. Tapi dengar-dengaran akan Dia itu yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari berikan waktu yang terbaik dari hidup kita kepada Dia. Jangan sampai ini menyeret secara halus dari hidup kita. Dan akhirnya kita mulai kehilangan persekutuan yang penting justru kita tinggalkan. Persekutuan yang penting dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas kita di atas segala-galanya. Di atas kegiatan pekerjaan kita, di atas segala kegiatan pelayanan kita. Supaya apa? Supaya hati ini tetap terjaga di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Kita tidak hilang damai sejahtera, kita tidak hilang sukacita, saudara. Kita tetap bisa berkata semua baik dalam hidup kita. Karena apa? Karena hubungan persekutuan kita dengan Tuhan senantiasa kita jaga. Jangan sampai kesibukan itu menjadi penghalang bagi kita. Atur waktu kita. Daud saja seorang raja. Saudara tahu seorang raja, dia pasti sibuk sekali. Dia memikirkan rakyatnya. Dia memikirkan kesejahteraan bangsanya. Tapi dia punya waktu untuk mengatur persembahannya kepada Tuhan. Dan aku menunggu apa Daud, saudara? Menunggu Tuhan hadir dalam hidupnya. Itu sebabnya jangan sampai ini menyeret kita secara halus dalam hidup ini dan akhirnya kita hilang hal yang esensi dari hidup kita. Sayang sekali kalau hal yang esensi ini hilang dari hidup kita. Karena apa? Ini adalah dasarnya
untuk kita melangkah, menjalani kehidupan kita. Berikutnya saudara, yang kedua adalah pergumulan hidup. Semakin banyaknya pergumulan hidup saudara, semakin sulit kita fokus dengan Tuhan. Semakin sulit kita tekun dengan Tuhan. Fokusnya jadi geser saudara. Yang tadinya 1 derajat lama-lama geser. Semakin besar derajat gesernya saudara. Dan itu menjadikan kita hands up dan berhenti. Yang penting keluarga saya bisa makan. Yang penting anak-anak saya bisa bayar uang sekolah. Perkara rohani itu nanti. Dia lupa saudara. Kalau kekekalan itu menanti dalam hidupnya. Dia lupa mungkin. Kita harus ingatkan saudara. Jangan sampai pergumulan hidup itu menyeret kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan tuh nggak cuma datang terus lapor gitu saudara, enggak. Persekutuan tuh ada itu tadi, bonding itu tadi ya. Ada blending dengan Tuhan Yesus. Dia di dalam saya di dalam dia. Nah seperti Ibu Laicu sampaikan 2 minggu yang lalu. Jadi ada blendingnya saudara. Kalau tidak blending itu hanya sekedar formalitas lapor. Bangun pagi masih sehat, terima kasih Tuhan. Sudah. Tapi lebih dari itu apa yang kita mau dapatkan dari Tuhan. Esensinya kita harus dapat saudara. Kalau tidak ada esensi, hidup kita juga akan ya gitu datar gitu saudara. Ya. Tidak ada yang menyala-nyala, tidak ada gregetnya gitu dengan Tuhan Yesus. Pergumulan hidup ini paling sering membuat kita menjadi alasan untuk kita tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita mulai menarik diri, menjauhkan diri justru dari Tuhan. Seharusnya dengan adanya ini adalah media yang Tuhan pakai untuk kita kenal siapa Tuhan Yesus lebih lagi dalam hidup kita. Roma 2 ayat 6 sampai 7 berkata, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, saudara. Jangan sampai endingnya itu binasa. Karena kita menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Tuhan. Orang banyak menganggap itu gampang lah kayak begitu. Kalau semuanya sudah Tuhan cukupkan juga saya akan kembali berbalik. Enggak gitu konsepnya saudara, enggak gitu. Konsepnya adalah kita justru mengandalkan Tuhan di situ. Di situ kita lihat pekerjaan Tuhan. Di situ kita lihat karya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melayani nantilah semua tunggu baik-baik. Gak akan pernah baik saudara. Gak akan pernah baik. Kita masih belum cukup dengan ini dan itu saudara. Oleh karena itu mari kita harus kembali kepada first love kita dengan Tuhan Yesus. Cinta mula-mula kita, jatuh cintanya kita dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Bukan sekedar datang laporan kepada Tuhan. Semua baik-baik saja. Bukan saudara. Tapi cinta kita dengan Tuhan itu yang harus kita kembali gairahkan di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kehidupan kita senantiasa hanya berfokus dan tekun kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang tim musik. Kita akan satu pujian saudara. Menyatakan iman kita kepada Tuhan.
Biarlah pujian ini menjadi pernyataan hati iman kita kepada Dia. Sesuatu yang tidak